違う。こいつは化け物だ。なんやねんこれ。Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film misteri horor zombie berjudul Murder at Shijinso yang rilis tahun 2019. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari di kantin sebuah universitas, seorang mahasiswa bernama Akiyama bertemu dengan dua orang mahasiswa bernama Akechi Kyosuke dan Hamura Yuzuru. Di tempat ini Akiyama memberitahu bahwa ibu kantin akan menerima suap dari temannya, dan uang tersebut diserahkan oleh seorang mahasiswi sekitar pukul 1 sampai 4 sore itu. Oleh karenanya Akiyama meminta mereka untuk memergoki. Jadi ceritanya Akechi adalah ketua dari komunitas peneliti misteri, sementara Hamura yang merupakan seorang penggemar novel misteri berperan sebagai sang asisten. Lantaran sering memecahkan kasus di kampus, maka mereka dijuluki sebagai Sherlock dan Watson, meski terkadang ada juga kasus yang gagal terpecahkan. Siang itu mereka berdua melihat seorang mahasiswi mencurigakan. Menurut Akechi sangat aneh jika seseorang mengenakan sweater berlengan panjang di cuaca yang sangat panas. Namun hingga pukul 4 sore tidak terjadi apa-apa, sampai tiba-tiba mereka mendengar dua orang mahasiswi berbicara mengenai pencurian di Fakultas Teknik. Oleh sebab itu mereka memutuskan pergi ke sana. Di depan ruang dosen mereka bertemu lagi dengan Akiyama yang mengatakan bahwa seseorang telah mencuri soal ujian siang tadi. Untuk itu Akechi memeriksa pintu, di mana dia menemukan tanda kalau pintu tersebut dibuka menggunakan kawat. Lantas tanpa permisi, Akechi langsung masuk dengan alasan menyelidiki ruangan sang dosen. Setelah memperhatikan kondisi sekeliling, Akechi menyimpulkan bahwa pelaku sudah mengetahui dari awal di mana soal ujian disimpan, tapi tetap saja dia tidak mendapatkan solusi. Begitu keluar, mahasiswi yang mereka curigai tadi ternyata juga ada di sana. Mahasiswi bernama Kenzaki Hiroko ini berkata akan memerlukan banyak waktu jika kunci dibuka menggunakan kawat. Di siang hari koridor tersebut memang jarang dilalui orang, namun dari sudut kantin siapapun yang ada di koridor itu akan terlihat sangat jelas. Jadi Kenzaki berasumsi untuk mencegah orang melihat ke koridor, maka pelaku meminta komplotannya duduk di sana. Mendengar itu, Hamura mengingatkan Akechi kalau orang yang duduk di sana adalah mereka berdua. Alhasil, seketika itulah mereka sadar bahwa sang pelaku adalah Akiyama. Sayang Akiyama sudah terlebih dahulu kabur. Sejak hari itu, reputasi mereka sebagai detektif kampus langsung hancur, sehingga tidak ada lagi permintaan yang datang. Hanya saja Kenzaki yang merasa bersalah atas andilnya menghancurkan reputasi mereka datang untuk meminta maaf. Untuk menebus kesalahannya, Kenzaki meminta mereka menemani dia bergabung dalam komunitas musik yang akan menonton sebuah festival rock di daerah pegunungan. Ajakan ini tentu saja tidak menarik bagi Akechi dan Hamura, tapi Kenzaki menjelaskan kalau 1 minggu yang lalu rekan yang bergabung dengan komunitas musik menerima surat ancaman berisi kalimat, "Siapakah yang akan ditumbalkan tahun ini?" Menurut sang rekan, pada acara komunitas musik yang diadakan tahun sebelumnya, satu anggota perempuan menghilang dari villa tempat mereka menginap. Kejadian tersebut menyebabkan hanya sedikit anggota perempuan yang mau menghadiri acara tahun ini. Namun Kenzaki tidak mau menjelaskan kenapa dia mengajak mereka. Mendengar kisah penuh misteri ini, akhirnya Akechi setuju. Singkat waktu mereka sampai di sebuah villa yang cukup menyeramkan bernama Shijinso, milik alumni universitas mereka. Di dalam mereka disambut oleh penjaga villa bernama Kano Yuito. Sesaat kemudian dua orang mahasiswa datang untuk mengambil barang. Mahasiswa ini bernama Shindo Ayumu yang merupakan ketua komunitas musik, dan yang bersama dia adalah mahasiswi bernama Hoshikawa Reika. Hoshikawa mengaku kalau dia bukan anggota komunitas musik dan hanya diajak oleh Shindo. Selanjutnya Kano mengajak mereka naik ke lantai 2, tapi akibat lift kelebihan beban terpaksa Shindo dan Hoshikawa keluar. Di lantai 2 ini mereka melihat beberapa barang antik yang tersusun rapi. Kano lantas memberitahu bahwa selain Shindo dan Hoshikawa, kamar mereka akan ditentukan setelah pesta barbecue. Namun manakala Akechi menanyakan alasannya, Kano enggan menjelaskan dan hanya meminta mereka menunggu.
Sekepergian Kano, Kenzaki yang melihat di denah ada lonceng di lantai 3 mencoba naik ke sana. Ketika Kenzaki pergi, Akechi mulai melakukan analisis. Menurutnya Shindo adalah kekasih dari Hoshikawa. Shindo mengajak Hoshikawa lantaran tidak banyak peserta perempuan yang mau ikut ke villa tahun ini akibat surat ancaman. Sementara sang alumni menginginkan banyak anggota perempuan yang ikut. Alasan mengapa kamar baru ditentukan setelah pesta barbeque adalah untuk membuat kamar perempuan pilihan sang alumni berada di dekat dengan kamarnya. Hanya saja Akechi memberikan tugas kepada Hamura untuk mengawasi Kenzaki. Karena dari informasi yang dia terima, Kenzaki adalah seorang detektif swasta sungguhan, jadi menganggap Kenzaki sebagai saingan. Tidak jauh dari situ, festival rock yang dihadiri oleh sangat banyak orang sedang berlangsung. Sesaat kemudian, terlihat sejumlah orang berpakaian orange memasukkan cairan ke dalam jarum suntik dan membawa ke tengah acara. Di pesta barbeque, Shindo memperkenalkan sang pemilik villa bernama Nanamiya Kanemitsu yang merupakan alumni kampus mereka. Pesta ini dihadiri juga oleh alumni bernama Tatsunami Haruya, serta anggota bernama Kudamatsu Takako, Shigemoto Mitsuru, dan Nabari Sumi. Di tempat tersebut, Akechi dan Hamura mulai melihat gelagat tidak baik dari Nanamiya dan Tatsunami. Beralih ke festival musik, terlihat sejumlah penonton yang tiba-tiba bertumbangan kemudian dibawa ke tenda perawatan. Anehnya, orang-orang berpakaian orange ini bingung mendapati para penonton yang tumbang tersebut. Tapi begitu seorang dokter datang, keheranan pun bertambah akibat orang-orang yang dirawat tadi menghilang. Sedangkan di sudut tenda, seorang petugas tergeletak dengan luka gigitan di tangan. Pada malam hari mereka mendatangi acara festival band. Di sana Hamura dan Akechi melihat seorang gadis yang kebingungan mencari sesuatu. Tidak jauh dari situ, Nanamiya dan Tatsunami menemukan ponsel yang terjatuh di mana terdapat foto seorang gadis di dalamnya. Melihat foto ini, timbullah niat buruk dari mereka berdua. Sementara itu, Hamura mencoba menanyakan apa yang dicari gadis tersebut. Oleh karenanya, gadis bernama Shizuhara Mifuyu memberitahu kalau ponselnya terjatuh. Namun tatkala Hamura berniat membantu dengan menghubungi nomor ponselnya, Shizuhara menolak. Selang beberapa saat, Nanamiya dan Tatsunami yang telah mengetahui foto dalam ponsel datang menyerahkan ponsel tersebut kepada Shizuhara. Pada momen ini Shizuhara berniat pulang, tapi dengan dalih nama band yang ada di belakang ponsel Shizuhara akan tampil, maka mereka mengajak Shizuhara menonton dan menawarkan untuk menginap di villa apabila bus arah pulang sudah tidak ada. Serta tidak perlu khawatir karena ada juga rekan perempuan mereka yang menginap di sana. Pada waktu yang sama, Kudamatsu melihat seorang pria bertingkah aneh. Namun begitu menoleh, ternyata pria tersebut sudah menjadi zombie dan langsung menyerang Kudamatsu. Di depan panggung, terlihat pula sejumlah penonton yang saling menyerang sehingga kekacauan pun terjadi. Melihat Kenzaki yang akan diserang, maka dengan cepat Hamura menyelamatkan dia dan memerintahkan Kenzaki bergegas pergi. Sedangkan dia yang mencoba menahan akhirnya juga memutuskan kabur. Nabari yang berlari tidak sengaja tersandung tubuh Kudamatsu. Awalnya dia berniat membantu, namun sesaat kemudian Kudamatsu bangkit dengan mata yang mengerikan. Menyadari hal tersebut, sontak Shigemoto langsung menghajar dan menghabisi sang zombie, lalu mengajak Nabari segera pergi. Di tempat lain, Hamura sempat dikejutkan oleh Akechi yang menarik dia bersembunyi. Berdasarkan kejadian ini, Akechi berkata, walau kasus di villa belum terjadi, tapi dia sudah mengetahui siapa pelakunya. Belum sempat Hamura memahami maksud perkataan Akechi, tiba-tiba sekawanan zombie berdatangan sehingga mereka harus segera kabur. Melihat sebuah mobil berisi Shizuhara yang dikerumuni oleh para zombie, Akechi memutuskan berhenti. Dari depan mobil, Akechi memancing zombie-zombie itu dan memerintahkan Shizuhara pergi. Awalnya Akechi berniat melawan, namun akibat jumlah mereka terlalu banyak, akhirnya dia pun memutuskan kabur. Hamura yang terus berlari sampai ke depan villa dan harus menembus kawanan zombie yang memenuhi jalan masuk. Bersama rekan-rekannya, dia mencoba menahan zombie-zombie tersebut sembari menunggu kedatangan rekan yang lain. Di tengah kericuhan, tiba-tiba dari arah belakang Shindo muncul menanyakan keberadaan Hoshikawa. Setelah mengetahui sang kekasih tidak ada di antara mereka, sontak Shindo menjadi bersedih dan kembali menghilang. Akibat kawanan zombie semakin banyak, maka Tatsunami memerintahkan mereka semua masuk, tapi Hamura bersikeras menunggu Akechi yang belum juga datang. Sejurus kemudian, akhirnya Akechi datang bersama Shizuhara. Naas tepat di depan gerbang, para zombie berhasil menarik Akechi, sedangkan mereka yang tidak dapat berbuat apa-apa terpaksa harus segera menutup gerbang.
Di dalam, Hamura yang tahu kegigihan Akechi berharap rekannya tersebut masih hidup. Di waktu yang sama, Shindo keluar dari lift dan berniat mencari Hoshikawa. Mengetahui bahaya di luar, tentu saja mereka melarang dia, sehingga Shindo hanya bisa menangis histeris. Kemudian Kano mengajak mereka naik ke lantai 2 untuk mendengar radio. Dari radio terdengar berita mengenai kekacauan yang terjadi di konser tadi. Malangnya lagi, ponsel juga tidak mendapatkan jaringan. Di sini Nanamiya menyadari dua orang tamu tadi undang bernama Deme Tobio dan Takagi Rin ada bersama mereka. Oleh karena itu, dia memerintahkan mereka berdua untuk keluar. Anehnya, Takagi bisa mengetahui kalau Shizuhara juga bukan anggota mereka. Namun Nanamiya berkata dialah yang mengundang Shizuhara. Melihat perdebatan tersebut, Hamura berkata akan lebih baik jika semakin banyak orang, sehingga Nanamiya membiarkan mereka tinggal. Lalu Shindo kembali datang dan mengatakan ingin mengambil barang dari kamar Hoshikawa. Untuk itu, Kano yang memegang master kunci harus ikut bersama dia. Setelah mengambil senjata masing-masing, Nanamiya bertanya siapa yang memiliki obat tetes mata. Shizuhara yang kebetulan membawa langsung memberikan obat tetes mata yang dia miliki. Selanjutnya Nanamiya memerintahkan Kano membagikan kamar secara acak saja kepada mereka lantaran sudah kehilangan semangat untuk memakai gadis yang ada di sana. Selesai kartu kunci dibagikan, Kenzaki meminta Hamura mengantarkan dia ke kamar yang berada di lantai 1 tepat di sebelah pintu belakang. Hanya saja mereka tidak menyadari ada bekas darah di kaca luar pintu belakang tersebut. Dari balkon kamarnya, Hamura melihat Akechi yang sudah menjadi zombie ada di tengah zombie lain. Hal ini menyadarkan dia kalau sang rekan tidak berhasil selamat. Akibat tidak bisa tidur, Nabari memutuskan keluar untuk meminum obat tidur yang dia bawa. Di ruang tengah, dia melihat Deme yang duduk di sofa. Namun begitu berdiri, rupanya Deme sudah menjadi zombie dan mencoba menyerang dia. Mendengar suara gaduh, maka rekan yang lain pun berhamburan keluar menolong dia. Cukup lama bertahan, akhirnya Nanamiya muncul dan langsung menghabisi zombie tersebut. Di kaki Deme, Kenzaki menemukan luka bekas gigitan sehingga sempat bingung dari mana dia mendapatkan luka gigitan itu. Belum lagi rasa bingung ini hilang, dia menyadari pula kalau Shindo tidak keluar dari kamar, padahal mereka sudah sangat gaduh. Lantas dari pintu dia menemukan secari kertas bertuliskan terima kasih atas hidangannya. Merasa curiga, maka Kano membuka pintu dengan kartu master. Dan di dalam mereka begitu tersentak mendapati Shindo sudah tergeletak berlumuran darah. Selang beberapa saat, Shindo bangkit dengan mata yang mengerikan. Dalam keadaan panik dan bingung, Takagi langsung maju menghabisi sang zombie. Selang beberapa saat, mereka menemukan lagi secari kertas berisi tulisan selamat makan. Dari kejadian ini, Kenzaki berasumsi bahwa sang pelaku masih berada di dalam villa. Menurutnya surat itu diselipkan setelah menghabisi Shindo. Mereka sempat mengira kalau pelakunya adalah Deme. Tapi Hamura berkata tidak ada bekas darah di mulut ataupun pakaian Deme. Terlebih tidak mungkin sesosok zombie dapat menuliskan pesan, sehingga beranggapan pelaku pembunuhan adalah manusia. Namun yang membuat bingung bagaimana manusia bisa menyebabkan korbannya menjadi zombie. Mendengar itu, Nabari teringat perihal surat ancaman yang dia temukan di ruang komunitas. Sayang ketika Hamura mencoba menanyakan mengenai kasus hilangnya mahasiswi di villa itu tahun lalu, Nanamiya dengan emosi menghentikan dan langsung membawa sebagian besar makanan ke dalam kamarnya. Saat Kenzaki memeriksa pintu, Hamura berkata bahwa walaupun terkunci dari dalam, pintu tetap bisa dibuka dari luar tanpa menggunakan kartu. Oleh sebab itu, Kenzaki meminta Hamura menunjukkan caranya kepada semua rekan. Untuk membuktikan hal itu, Tatsunami diminta masuk dan mengunci dari dalam. Dengan menggunakan sebuah kawat, Hamura berhasil menarik gagang pintu. Untuk melepaskan pengait, dia menggunakan sebuah tali yang dipasang pada pengait, kemudian menarik melalui atas pintu. Alhasil, pintu itu terbuka dengan sempurna. Beberapa jam berlalu, akibat gempuran para zombie, pintu belakang berhasil dijebol. Mendengar suara gaduh, sontak Kenzaki terbangun. Begitu pintu kamar dia buka, gerombolan zombie langsung menyerang dia. Beruntung dia bisa menahan dan dengan cepat kembali menutup pintu. Mengetahui para zombie sudah ada di lobi, maka mereka segera memasang barikade agar zombie-zombie tersebut tidak dapat masuk ke lorong lain. Baru saja barikade selesai dipasang, tiba-tiba Hamura menyadari kalau Kenzaki dan Takagi masih berada di dalam kamar mereka. Oleh sebab itu, mereka bergegas mendatangi kamar Nanamiya yang berada tepat di atas kamar Kenzaki. Lantaran Nanamiya menolak membuka pintu, terpaksa Kano menggunakan master kartu.
Parahnya di dalam, Nanamiya tetap menghalangi sehingga Hamura harus menghajar dia. Dari balkon mereka menggunakan tangga darurat agar Kenzaki dan Takagi yang berada di kamar sebelah dapat memanjat. Keesokan hari, Hamura yang merasa terganggu mendengar suara musik metal dari dalam kamar Tatsunami memutuskan untuk naik ke lantai 3. Ternyata di sana dia bertemu dengan Tatsunami yang tengah bersantai. Pada waktu yang sama, Kano mendatangi kamar Shigemoto untuk membersihkan sampah. Merasa terganggu dengan suara musik yang sangat berisik, Shigemoto meminta Kano menegur Tatsunami. Ketika Kano akan keluar, tiba-tiba musik itu berhenti, tapi dalam sekejap kembali menyala. Dikarenakan tidak ada respon dari dalam, maka Kano menggunakan master kunci untuk membuka pintu. Sayang di dalam dia tidak menemukan siapa-siapa. Tidak lama berselang, Tatsunami datang sehingga Kano meminta dia untuk mematikan musik tersebut. Pada malam hari, setelah makan malam, mereka menikmati kopi. Tapi tanpa sebab yang jelas, mereka mulai merasa ngantuk sehingga memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing. Hamura yang akan masuk ke kamar diikuti oleh Shizuhara yang meminta sejenak berbicara. Di dalam Shizuhara meminta maaf karena merasa dirinya adalah penyebab Akechi tidak berhasil selamat. Tapi Hamura yang melihat sendiri Akechi mendorong Shizuhara menolak permintaan maaf itu dan meminta dia kembali ke kamar dengan tenang. Begitu semua orang tertidur, terlihat sebuah kamar yang gagang pintunya sudah ditahan tiba-tiba terbuka dari luar. Di hari ketiga, Kano sangat terkejut menemukan tubuh Tatsunami telah digigit zombie berada di dalam lift. Saat yang lain sudah berkumpul, Hamura menemukan lagi secari kertas berisi kalimat, "Satu lagi yang akan kumakan." Bersama dengan itu Kenzaki tumbang. Selesai membawa Kenzaki ke kamar, Kano memberikan sebuah ponsel yang tidak sengaja dia temukan di dekat tubuh Tatsunami dan berasumsi kalau ponsel itu adalah milik pelaku. Di dalam kamar, Nanamiya menggunakan lagi obat tetes mata yang diberikan oleh Shizuhara. Sementara itu Kenzaki yang siuman mengatakan bahwa dia tidak kuat melihat darah. Selanjutnya Kenzaki mengakui kalau dia adalah seorang detektif swasta dan memberitahu tujuannya mengajak Hamura adalah untuk merebut Hamura dari Akechi. Dia beralasan merasa iri dengan Akechi yang memiliki asisten seperti Hamura. Mendengar itu Hamura berkata Akechi telah mengubah dia dari seorang maniak novel misteri menjadi seorang detektif, sehingga apapun yang terjadi hanya Akechi lah yang dianggap sebagai rekan. Di sisi lain, dia juga tidak pernah bisa mendebak dengan benar siapa pelaku dalam setiap kasus. Jadi tidak ada gunanya untuk membantu Kenzaki yang merupakan detektif profesional. Namun demikian, Kenzaki tetap mengajak Hamura menyelidiki tubuh Tatsunami. Di kening Tatsunami, mereka menemukan luka bekas pukulan sehingga yakin kalau ini adalah ulah orang yang ada di antara mereka. Rasa penasaran ini membawa mereka kembali ke kamar Tatsunami, di mana mereka menemukan penghalang gagang pintu yang tergantung. Dengan adanya benda itu, berarti cara yang sempat ditunjukkan oleh Hamura menggunakan kawat tidak akan berhasil membuka pintu. Tapi kemudian mereka juga menemukan bekas tali yang menyapu debu di atas pintu. Dan hal ini menjelaskan kalau pelaku menggunakan cara yang ditunjukkan oleh Hamura. Melihat kondisi kamar yang masih rapi, mereka mengira kalau pelaku menyerang Tatsunami yang sedang tertidur pulas, sehingga menyebabkan Kenzaki teringat bahwa tadi malam dia juga merasa sangat mengantuk. Namun Hamura berkata dia sama sekali tidak mengantuk padahal tidak ikut minum kopi. Mendengar itu Kenzaki menduga ada seseorang yang memasukkan obat tidur di mesin kopi yang selalu ada di ruang tengah. Selanjutnya mereka memeriksa lift yang terdapat bekas darah, di mana tanpa mereka ketahui sesosok zombie di lantai bawah tidak sengaja menekan tombol lift. Begitu pintu terbuka dengan para zombie yang ada di luar, maka dengan cepat mereka menutup kembali pintu lift tersebut. Di sini Kenzaki pun menyadari tidak ada bekas darah di pintu, sehingga merasa Tatsunami terbunuh saat pintu terbuka di lantai bawah. Tapi mereka kembali dibuat bingung lantaran seharusnya ada zombie yang naik bersama Tatsunami. Tidak jauh dari situ, Kano berkata letak patung berubah dari posisi semula. Benar saja, Hamura melihat adanya pergeseran. Di janggut salah satu patung, dia juga menemukan bekas darah, sehingga Kenzaki meminta Kano membuka kembali kamar Shindo. Di kamar ini Hamura menyerahkan ponsel yang ternyata milik Kenzaki akibat tidak percaya kalau Kenzaki yang tidak berani melihat darah ini menghabisi Tatsunami. Melihat itu, tiba-tiba Kenzaki menjadi malu mengetahui Hamura telah melihat foto-fotonya. Kemudian setelah menurunkan tubuh Shindo dari tempat tidur, mereka menemukan ada bekas darah di bawah selimut. Lantas di bawah meja, Kenzaki melihat tas milik Hoshikawa yang sempat dibawa oleh Shindo. Di dalam tas, mereka menemukan sepatu milik Hoshikawa yang juga terdapat bekas darah. Beberapa waktu berselang di kamar Hamura, Kenzaki mengajak dia melihat zombie di luar.
Begitu Hamura teringat akan Akechi, tanpa dia ketahui Kenzaki kembali ke dalam. Selanjutnya Kenzaki mempraktekkan bagaimana pintu kamar Tatsunami bisa terbuka. Melihat ini tentu saja Hamura bingung. Namun Kenzaki menjelaskan bahwa ketika Hamura tengah melamun tadi, dia telah menukarkan kartunya dengan milik Hamura. Dengan itu dia bisa membuka pintu dari luar. Tidak berselang lama, tiba-tiba terdengar rekan lain memanggil karena rupanya para zombie hampir menjebol pintu. Mengetahui Nanamiya yang masih berada di dalam kamar, maka dengan panik Hamura menggedor pintu. Akibat tidak ada respon, maka Kano memberikan kartu master kepada Shizuhara. Sayang pengait masih terpasang. Saat Hamura mencoba melepaskan pengait, secara mengejutkan Nanamiya yang sudah menjadi zombie muncul dari balik pintu dan mencoba menyerang dia. Melihat itu, dengan cepat Shizuhara menghabisi sang zombie. Selang beberapa saat, mereka tidak mampu lagi menahan pintu sehingga bergegas pergi dan menutup serta membarikade pintu ruang tengah. Dalam situasi genting itu, Shizuhara memaksa Kenzaki untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan. Apalagi Nanamiya yang tanpa diketahui penyebabnya tiba-tiba menjadi zombie. Oleh karenanya, Kenzaki memulai dari kasus kematian Shindo. Menurut Kenzaki, penyebab utama kematian Shindo adalah serangan zombie. Namun tentu saja zombie tidak dapat membuka pintu atau menuliskan pesan, sehingga pesan atau kematian Shindo tidak berhubungan. Di dalam kamar Shindo dia menunjukkan kalau darah Shindo berada di atas selimut, sedangkan yang ada di bawah selimut adalah darah orang yang sebelumnya terluka. Dia berkata Shindo membawa Hoshikawa yang tergigit zombie melalui pintu belakang. Tapi akibat pintu terkunci, maka Shindo muncul ke depan bersama mereka dan berpura-pura mencari Hoshikawa. Saat mereka lengah, dia masuk terlebih dahulu, lalu membuka pintu belakang dan membawa Hoshikawa ke kamar ini, serta membaringkan dia ke tempat tidur. Kemudian Hoshikawa yang berubah menjadi zombie menyerang Shindo di balkon, di mana kemungkinan Hoshikawa terjatuh setelah melakukan serangan. Sepatu milik Hoshikawa lah yang membuktikan kalau dia ada di kamar ini. Pelaku yang menyadari hal tersebut menggunakan kesempatan untuk menyelipkan surat ancaman di pintu saat mereka menghadapi zombie Deme, dan menyelipkan di belakang kartu saat mereka menghadapi zombie Shindo. Selanjutnya Kenzaki membahas kasus kematian Tatsunami. Menurutnya pelaku membawa Tatsunami yang tengah tertidur ke lantai bawah agar digigit oleh para zombie. Tatsunami tidak terbangun lantaran telah meminum obat tidur yang ada di dalam kopi. Untuk melakukan hal itu, sang pelaku menggunakan patung kepala yang ada di ruangan tersebut. Mendengarnya, sontak Hamura sadar bahwa patung-patung tersebut ikut dimasukkan ke dalam lift. Karena begitu beratnya hampir mencapai batas, maka lift akan otomatis turun. Di lantai bawah itulah para zombie menggigit Tatsunami. Selama serangan, lift yang kelebihan beban tidak akan bergerak naik. Namun setelah Tatsunami terinfeksi, zombie-zombie akan meninggalkan dia sehingga lift bisa kembali naik. Kenzaki menambahkan untuk masuk ke kamar Tatsunami, maka pelaku memerlukan kartu kamar Tatsunami itu sendiri. Jadi musik di kamar Tatsunami yang tiba-tiba mati adalah akibat listrik di kamar tersebut padam saat pelaku mengambil kartu, dan kembali menyala ketika diganti dengan kartu lain. Dengan musik yang menyala, berarti Tatsunami yang berada di lantai 3 bersama Hamura sedang tidak membawa kunci. Hal ini membuat dugaan tertuju pada Kano. Tapi saat musik mati, Kano sedang bersama Shigemoto, sehingga kedua orang ini tidak mungkin menjadi pelaku. Shigemoto mengatakan di malam kejadian Nabari masuk ke kamarnya menggunakan kartu sendiri. Hal ini menunjukkan kalau Nabari tidak memiliki kartu Tatsunami, sehingga dia juga bukan sang pelaku. Tidak ingin menjadi tertuduh, dengan cepat Takagi mengingatkan bahwa di malam itu dia dan Kenzaki diantarkan ke kamar oleh Kano. Namun Shigemoto berkata kamar itu adalah kamar baru setelah kamar mereka dikepung zombie. Jadi bisa saja mereka masih menyimpan kartu kamar sebelumnya. Tapi Hamura mengatakan juga di malam mereka terkepung, lampu kamar mereka ditinggalkan dalam kondisi menyala, sehingga kartu mereka pasti masih ada di sana. Hal ini menunjukkan kalau Takagi dan Kenzaki bukanlah pelaku. Alhasil dua orang yang tersisa adalah Hamura dan Shizuhara. Oleh karenanya Kenzaki bertanya siapa yang tidak langsung masuk ke kamar di malam kematian Tatsunami. Mengetahui Shizuhara yang mendatangi kamar Hamura, maka Kenzaki menyimpulkan kalau sang pelaku pembunuhan adalah Shizuhara. Kenzaki juga mengatakan Shizuhara sempat memberikan obat tetes mata kepada Nanamiya. Lalu ketika mereka masuk ke kamar Nanamiya untuk menolong dia dan Takagi, kesempatan itu digunakan oleh Shizuhara untuk menukarkan botol obat tetes mata tersebut dengan yang sudah dia oleskan darah Deme. Di sini berarti Nanamiya yang selalu mengurung diri di dalam kamar menggunakan obat tetes mata yang terkontaminasi darah Deme, sehingga dia juga berubah menjadi zombie.
Kejadian ini menyadarkan Hamura kalau Shizuhara sengaja membuat Tatsunami dan Nanamiya menemukan ponsel tersebut di acara festival. Di sisi lain, Hamura juga sadar Kenzaki sengaja membuat dia menyerahkan ponsel miliknya waktu itu agar dia dapat mengerti hal yang dimaksudkan oleh Akechi mengenai pelaku yang sudah dia ketahui sebelum kejadian di villa terjadi. Tidak dapat mengelak lagi, akhirnya Shizuhara mengaku. Namun dia melakukan hal ini untuk membalas perbuatan Tatsunami dan Nanamiya terhadap sang kakak. Jadi mahasiswi yang hilang tahun kemarin adalah kakak dari Shizuhara. Di villa ini mereka berdua memperkosa sang kakak, sehingga kakaknya tersebut memutuskan pulang kampung akibat merasa malu. Parahnya manakala dia hamil, mereka justru menyerahkan sejumlah uang untuk menggugurkan kandungan. Akibat hal itu, kakak Shizuhara mengakhiri hidupnya. Sejak kejadian tersebut, Shizuhara bertekad untuk menghabisi Tatsunami dan Nanamiya. Shizuhara membenarkan perkataan Kenzaki mengenai Hoshikawa yang telah menjadi zombie dan menyerang Shindo, di mana kemudian Hoshikawa terjatuh dari balkon. Hal itu membuat dia berpikir untuk menjalankan aksi dengan memanfaatkan wabah zombie. Shizuhara mengaku memasukkan obat tidur milik Nabari ke dalam kopi, kemudian menyeret Tatsunami ke lift. Setelah lift naik membawa Tatsunami yang berubah menjadi zombie, dia segera menghabisi zombie tersebut. Hal ini menjawab mengapa kening Tatsunami terdapat luka pukulan serta tidak dapat bangkit menjadi zombie. Mendengar pengakuan Shizuhara, akhirnya Shigemoto pun mengakui kalau dialah yang sengaja membuat surat ancaman agar kegiatan ini tidak dilakukan lagi. Bersamaan dengan itu, para zombie yang berhasil mendobrak barikade bermunculan. Oleh karenanya, mereka bergegas menutup dan membarikade pintu terakhir. Malang dari lift, zombie-zombie juga berdatangan. Sedangkan barikade pintu sebelumnya pun berhasil ditembus. Merasa terkepung, akhirnya mereka memutuskan naik ke lantai 3. Di tangga, para zombie berhasil menahan Shizuhara. Tidak ingin Shizuhara mengalami nasib seperti Akechi, maka Hamura bergegas menarik dia. Naas di atas, Shizuhara menyadari telah tergigit. Merasa terinfeksi, maka dia meminta maaf dan langsung merebut senjata Nabari, kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Selang beberapa saat, sebuah helikopter mendekat sehingga Kenzaki melemparkan tombak untuk memberikan tanda. Selama para tentara memeriksa mereka, terdengar berita yang mengabarkan bahwa virus penyebab wabah zombie telah ditemukan, namun pelaku utama belum teridentifikasi. Begitu salah satu truk bergerak, Hamura melihat Akechi berdiri menghadap danau. Tapi saat didatangi, ternyata Akechi benar-benar sudah menjadi zombie. Melihat sang zombie yang berusaha menyerang Hamura, terpaksa Kenzaki harus menghabisi Akechi, sembari berkata Watson adalah miliknya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.